Dan Anda sebagai seorang suami hari ini jangan ego lalu mengatakan istri harus tinggal di rumah saja, dia tidak boleh keluar. Hari ini beda, bukan zaman 70, tahun 70 ke atas, belum ada YouTube, belum ada internet. Itu suami istri disekap di rumah kelihatannya ayam-ayam, tapi tidak tahu dia melanglang kemana. Nama Ustazah Halimah Al-Aidrus terus dipiralkan dan menjadi perbincangan hangat saat ini. Potongan ceramah dan kutipan nasihatnya beredar luas di tengah maraknya para penceramah yang tampil di depan kamera dan aktif di media sosial. Ustazah Halimah yang hadir dengan ceramah unik dan berbeda, namun meski beliau dikenal luas, sosoknya tetap menjaga batas-batas privasi yang kuat. Lantas mengapa dakwah Ustazah Halimah bisa dianggap berbahaya meski begitu mudah diterima? Apa rahasia sebenarnya yang membuat gaya ceramahnya begitu khas dan dicintai banyak kalangan? Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Yang pakai cadar silahkan dibuka. Saya khawatir di balik cadarnya berkumis. Sama yang kedua, biar kita bisa dapat sirrun nadrah, dapat sirnya saling memandang. Karena orang Islam itu punya berkah. Orang Islam punya berkah, terutamanya orang-orang soleh. Memandang dan dipandang oleh orang-orang soleh layak untuk membuat kita dapat rahmatnya Allah SWT. Karenanya saya selalu buka cadar di tiap majelis saya berharap dapat pandangan dari yang hadir. Saya yakin yang hadir banyak diantaranya yang adalah merupakan perempuan-perempuan solehah. Jika diperhatikan lebih dalam, salah satu ciri paling menonjol dari dakwah Ustazah Halimah Al-Aidrus adalah cara penyampaiannya yang lembut, terstruktur dan menyentuh sisi emosional jamaah. Beliau tidak dikenal dengan gaya ceramah yang keras atau penuh perdebatan. Sebaliknya, banyak nasihat yang disampaikan melalui kisah, adab dan kelembutan hati, serta pentingnya memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Salah satu yang membuat dakwahnya begitu berbeda adalah komitmen yang sangat kuat dalam menjaga privasi dan kehormatan diri. Hingga sekarang, Ustazah Halimah dikenal tidak pernah menampilkan wajahnya secara bebas di media sosial, yang justru disitulah letak keistimewaannya. Fokus jamaah akhirnya bukan tertuju pada sosok pribadi, melainkan pada ilmu yang disampaikan. Sementara terkait fenomena viral Ustazah Halimah Al-Aidrus, banyak pihak melihat bahwa masyarakat saat ini sedang merindukan keteladanan yang sederhana, jauh dari pencitraan dan lebih menonjolkan substansi dibanding popularitas. Dalam konteks itulah kehadiran Ustazah Halimah dianggap menjawab kerinduan sebagian umat terhadap dakwah yang sejuk dan penuh adab. Dakwah yang beliau bangun tidak hanya berisi penyampaian ilmu, tetapi juga mengajak para muslimah untuk memperbaiki diri, menjaga adab, memperkuat keluarga, dan menumbuhkan kecintaan kepada agama. Lantas apa yang wajib menjadi perhatian khusus dalam mengikuti sejumlah kajian majelis dakwah yang dihadirkan seperti Ustazah Halimah? Inilah tanggapan Buya Yahya yang memberi asupan penting terkait ini. Dan Anda sebagai seorang suami hari ini jangan ego lalu mengatakan istri harus tinggal di rumah saja, dia tidak boleh keluar. Hari ini beda, bukan zaman 70, tahun 70 ke atas, belum ada YouTube, belum ada internet. Itu suami istri disekap di rumah kelihatannya ayam-ayam, tapi tidak tahu dia melanglang kemana. Jadi sangat beda.
Sehingga sampai ada ulama mengatakan, bagaimana seorang istri dilarang pergi ke masjid menghadiri majelis ilmu, sementara suami pun tidak bisa melarang pergi ke mall kok. Maka para ulama yang bijak menyesuaikan keadaan hari ini, lemahnya ilmu di rumah-rumah, maka berkumpulnya seorang perempuan dengan perempuan untuk belajar, ataupun seandainya laki-laki terhormat dengan semacam ini, maka menjadi dianjurkan. Sebab hari ini di rumah, kadang rumah tidak terhormat, kadang rumah tidak mendidik. Jadi yang mau berkumpul, tolong yang perlu diperhatikan adalah menjaga kehormatan majelis, menjaga kehormatan wanita, dan tugas wanita harus diperhatikan. Jadi boleh seorang perempuan berkumpul untuk mencari kemuliaan, belajar, menuntut ilmu. Tentunya yang perlu dijaga adalah kehormatan majelis, tidak membuat fitnah. Dan fitnah itu adalah membuat dia tergoda dengan yang haram, atau membuat orang lain tergoda dengan dia. Kalau kita terjemahkan fitnah. Jadi kalau majelis terhormat, maka kami menghimbau ada pemisahan tempat, kemudian kalau pulang tetap ghaddul basar, menjaga mata, dan seterusnya. Tetap harus ada rambu-rambunya. Dan ini adalah dijelaskan oleh para ulama, termasuk ke masjid. Jangan perempuan dilarang ke masjid. Tapi kalau masjidnya kecil, sudah nggak terhormat, ya jangan, malah tidak baik. Memang sebaik-baik wanita sholatnya adalah di rumahnya, itu disebutkan riwayat. Baik, jadi kami tetap Masya Allah menghimbau kepada ibu-ibu yang punya perkumpulan terhormat, lestarikan, karena itulah yang menjadikan Anda mulia insya Allah. Tapi ingat, tetap harus tahu rambu-rambunya. Kesimpulannya, wanita-wanita tetap mulia dengan akhlak mulianya, membuat perkumpulan yang mulia dimanapun tempatnya. Apalagi jika perkumpulan mulia wanita tadi syiarnya wanita, untuk membangkitkan wanita agar bangkit untuk bisa menuntut ilmu, membuat perubahan, ya, itu adalah hal yang baik bagi wanita. Dan khususnya hari ini Masya Allah, wanita itu banyak aktivitas-aktivitas yang negatif di hari ini, baik di grup-grup internet atau di perkumpulan-perkumpulan alam nyata. Maka dalam keadaan semacam ini, kita harus menyaingi kebiasaan yang tidak baik dengan kebiasaan baik, membuat perkumpulan wanita mulia seperti ini. Ngaji, berkumpul, luar biasa, pulang semakin lembut dengan suami, ya. Bahwa perempuan diperbolehkan menghadiri majelis ilmu, berkumpul bersama sesama muslimah, serta menjalin silaturahmi dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat dengan beberapa rambu penting, di mana seorang wanita tidak boleh melalaikan kewajiban utamanya terhadap keluarga, suami maupun anak-anaknya. Selain itu, majelis ilmu yang baik seharusnya membawa dampak positif bagi kehidupan seseorang. Ukurannya sederhana, setelah pulang dari pengajian, seseorang menjadi lebih baik, lebih santun, dan lebih lembut kepada keluarga, serta lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting, bahwa saat ini banyak aktivitas negatif yang dapat menyita waktu wanita, baik di media sosial maupun dalam berbagai pergaulan sehari-hari yang kurang bermanfaat. Karena itu, kebiasaan yang kurang baik harus dikalahkan dengan kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu yang membawa manfaat dan keberkahan, kata Buya Yahya, yang membahas secara umum dan bukan membahas Ustazah Halimah secara langsung. Dan dari berbagai fakta dan penjelasan dapat disimpulkan bahwa kekuatan dakwah Ustazah Halimah Al-Aidrus bukan semata-mata terletak pada cara berbicara atau popularitasnya, melainkan ada kombinasi antara keilmuan, adab, dan kelembutan penyampaian, serta komitmen menjaga kehormatan dan keikhlasan yang membuat dakwah beliau memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa ilmu yang bermanfaat bukanlah ilmu yang hanya memenuhi pikiran, tetapi ilmu yang mampu melembutkan hati. Semakin seseorang dekat dengan Allah, seharusnya semakin rendah hatinya, semakin banyak ilmunya, serta semakin baik akhlaknya. Karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak ia dikenal manusia, tetapi dari seberapa dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.